Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Indra Purnama di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar materi seputar surat lamaran pekerjaan. Nah adik-adik, apakah kalian sudah menyimaknya? Di video kali ini, kita akan mencoba menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematikanya serta kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu, ikuti terus video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa semuanya. Semoga yang melihat video ini sehat selalu. Pada kali ini kita akan belajar tentang penulisan surat lamaran kerja. Nah, kebetulan saya sudah buatkan contohnya. Jadi nanti kita analisis berdasarkan sistematika dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Nah, contoh yang saya buat ini termasuk ke dalam surat lamaran kerja jenis model terpisah dari daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Di mana jenis ini yang umum sering digunakan oleh para pelamar karena jenis ini lebih praktis dan tidak panjang ya. Jadi nanti daftar riwayat hidupnya itu ada pada bagian lampiran. Nah, dalam membuat surat ini itu biasanya ada yang ditulis tangan, ada yang diketik. Tetapi itu tergantung dari permintaan pihak penerima kerja itu sendiri. Nah, kebetulan ini saya ketik ya. Oke, kita langsung saja pada langkah yang pertama dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu. Silahkan buat judul seperti ini nih, surat lamaran kerja ya, di atasnya ini sebagai tanda ya, ini surat ini adalah surat lamaran kerja seperti itu. Nah, langkah yang kedua, kalian menulis tempat dan tanggal pembuatan surat seperti yang ada pada pojok kanan atas seperti ini. Ya, ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh di sini Cianjur 14 September 2021. Jadi ini adalah tempat di mana kalian membuat surat dan juga waktu kalian membuat surat. Ya, kebetulan saya di sini mencontohkan Cianjur, 14 September 2021. Nah, kalian juga perhatikan cara penulisannya yang betul itu seperti apa ya. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, kalau penulisannya ada melihat di contoh surat lain seperti ini, Pak. Nah, saya contohkan ya. Misalnya Cianjur 14 Sep titik 2021. Atau ada juga yang seperti ini, Cianjur 14 strip 09 strip 2021. Nah, ada yang begini ya penulisannya. Nah, ini salah deh ya. Ini penulisannya seperti ini keliru. Jadi ini kita hapus saja. Dan ini salah. Yang betul itu penulisannya seperti ini, Cianjur. Ya, ini untuk tempat kalian menulis surat. Kebetulan saya di Cianjur. Berarti di sini Cianjur, koma. Nah, diawali dengan huruf kapital, lalu 14 September 2021. Nah, ini untuk tanggal dan tahunnya ditulis dengan angka, sedangkan untuk bulannya
ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Sampai sini tidak ada masalah ya untuk tempat dan tanggal pembuatan surat. Kita lanjutkan pada bagian sistematika yang kedua, yaitu perihal dan lampiran. Nah, pada bagian ini semuanya ditulis dengan lengkap. Perihal, lampiran. Nah, untuk perihal isinya adalah lamaran pekerjaan, diawali dengan huruf kapital semuanya. Nah, untuk lampiran coba kalian perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada 7 lembar. Jadi lampirannya ada berapa? Kebetulan misalnya saya 7 lembar. Jadi untuk angka 7 di sini ditulis dengan huruf ya. Jangan ditulis dengan angka. Misalnya seperti ini nih. Misalnya pada di sini nih 07 lembar. Nah, ini ada ya yang menuliskan seperti ini. Nah, ini salah ya. Kalau penulisannya yang betul adalah 7 ini dengan menggunakan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Jadi ini kita hapus, ini salah. Gitu ya untuk perihal dan lampiran. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Ini sudah saya kasih ciri. Selanjutnya sistematika yang ketiga yaitu alamat surat. Nah, ini adalah alamat surat. Coba kalian boleh perhatikan pada bagian alamat surat ini bagaimana penulisannya. Coba lihat di sini Bekasi, ini Cianjur. Apa bedanya apa? Kalau ini Cianjur ini kan tempat kalian membuat surat, sedangkan Bekasi ini adalah alamat dari perusahaan ini yang kalian lamar. Kebetulan saya mencontohkan di sini, ini saya mengarang ya sebagai contoh saja. Nah, apa yang bisa kita di sini analisis dari tanda bacanya? Ya, di sini bisa kita analisis, bisa kalian lihat di sini pada bagian alamat ini penulisannya seperti ini. YTH titik manajer HRD PT Sentosa Abadi, Jalan Bojong Menteng nomor 89 Bekasi. Nah, ada yang bertanya lagi nih, Pak. Kalau di surat lain saya ada melihat seperti ini penulisannya. Nah, ada juga ya yang seperti ini. Kepada YTH titik. Nah, ada ya yang contoh-contoh surat yang lain menggunakan kata kepada. Ini pada bagian ini ya. Nah, di sini ya, ini memakai kata kepada. Nah, ini salah ya deh ya. Ini kepada di sini ini dihilangkan karena apa? Kepada ini merupakan kata sambung. Dan kata sambung itu selalu berada di tengah-tengah kalimat. Nah, ini di tengah kalimat bukan? Bukan. Ya, jadi kata kepada mengawali di sini ya itu dihilangkan. Tidak menggunakan kata kepada untuk surat resmi seperti ini ya. Ini pribadi resmi. Kalau surat lamaran kerja ini adalah surat pribadi tapi resmi. Ya, penulisannya harus formal. Nah, jadi kepada ini dihilangkan. Langsung saja kita tulis seperti ini. YTH titik. Nah, di sini kebetulan saya contohkan manajer HRD. Itu beda-beda ya. Ada yang menuliskan pimpinan, itu bisa. Ada yang menuliskan kepala personalia, itu juga bisa, tergantung itu perusahaan yang Anda lamar. Nah, di sini saya menuliskan manajer HRD. Ini biasanya bagian yang menerima surat lamaran kerja kita. Nah, di sini ya, PT Sentosa Abadi,
biasanya ada yang seperti ini. Penulisannya seperti ini. PT di sini, PT titik. Nah, ada ya yang seperti ini. Ya ini kalau kita analisis berdasarkan tanda bacanya, ini salah ya deh ya. PT ini tidak usah pakai titik seperti ini karena ini bukan singkatan nama orang atau gelar. Ya, ini melainkan perseroan terbatas ya, dan ini bagian dari sebuah usaha. Ya, jadi ini sama halnya seperti membuat singkatan lain seperti kita hapus dulu ya. Ini PT ini sama halnya membuat singkatan lain seperti TNI. Ya, maaf huruf kecil, huruf besar sama TNI. Ini kan nggak perlu pakai titik ya, atau yang lainnya BRI misalnya atau Polri. Nah ini kan nggak perlu pakai titik ya. PT ini sama seperti ini. Jadi ini bukan PT ini bukan singkatan nama orang atau gelar ya. Kalau nama orang kan bisa disingkat seperti ini. Bisa disingkat seperti ini. Nah kalau nama orang kan contoh ya, Hedi Cahya Purnama. Nah, Cahya di sini bisa disingkat karena terlalu kepanjangan misalnya. Berarti C titik Purnama. Nah, ini untuk nama orang biasanya bisa disingkat tetapi diakhiri dengan tanda titik. Ini maksudnya Hedi Cahya Purnama atau gelar ya. Gelar misalnya sarjana ekonomi karena kalau dituliskan semuanya itu kan panjang, itu bisa disingkat. Sarjana titik ya ekonomi titik. Nah seperti ini ya. Jadi PT di sini ini jangan dipakai titik ya deh ya, ditulis PT saja seperti itu. Nah apa yang masih bisa kita analisis dari alamat surat di sini? Nah coba deh diperhatikan pada bagian jalan. Nah Jalan kadang kan ada yang menulis disingkat juga ya. Seperti ini. JLN titik ya atau JL titik. Ada yang disingkat ya seperti ini. Nah, ini salah ya deh ya. Ini tidak boleh disingkat, harus ditulis semuanya untuk penggunaan kata jalan di sini. Jalan. Ini harus ditulis semuanya. Nah ini nama tempat atau daerah dari perusahaan ini sendiri. Ya ini saya contohkan alamatnya ini. Nah ini untuk alamat surat. Ya, alamat pada bagian surat lamaran pekerjaan. Ya alamat perusahaan yang kita tuju. Dan di sini adalah bagian yang kita tuju juga di perusahaan tersebut. Saya contohkan di sini manajer HRD. Ya, sampai sini tidak ada masalah ya, bisa ya. Nah, kita lanjutkan pada sistematika yang keempat, yaitu salam pembuka. Yang mana sih Pak salam pembuka? Yang ini ya. Nah, yang ini. Ini merupakan salam pembuka dengan hormat. D-nya ini diawali dengan huruf kapital ya. Dan hormat H-nya kecil, lalu diakhiri dengan koma. Jadi begini penulisan yang betulnya seperti ini. Kita lanjut pada sistematika yang keempat. Sistematika yang keempat, yaitu paragraf atau alinea pembuka ya. Pada bagian paragraf ini ada alinea pembuka. Nah, saya kebetulan ini saya contohkan ada dua di sini, ada dua jenis surat lamaran berdasarkan sumbernya.
Nah, yang pertama di sini kata-katanya ini berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi, misalnya kalian berinisiatif melamar ke perusahaan yang kalian tuju, ya kalian atas dasar inisiatif sendiri ingin melamar ke perusahaan itu misalnya. Nah, ini kata-katanya bisa seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kalian melamar ke perusahaan tapi kalian tahu informasinya lewat iklan misalnya. Nah, kalian bisa membuat alinea pembukanya seperti ini nih, ya. Nah, ini untuk alinea pembukanya untuk kalian kalau misalnya tahu informasi lowongan pekerjaan itu lewat iklan. Contohnya seperti ini, berdasarkan iklan yang dimuat di dalam surat kabar harian Kompas tanggal 2 September 2021 mengenai lowongan staf administrasi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik. Nah, ini bisa seperti ini kata-katanya kalau misalnya kalian dari iklan. Dan iklan di sini kebetulan ini dari surat kabar ya. Nah, Pak, saya menemukan lowongan kerja itu dari misalnya media sosial, bisa Facebook, ya bisa dari Instagram atau media sosial yang lain. Ini tinggal dirubah saja di sini untuk kata-katanya berdasarkan iklan yang dimuat di dalam media sosial. Nah, sebutkan nama perusahaannya, lalu kapan kalian melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, disebutkan tanggal 02 September 2021 misalnya, ya. Sebutkan bagian dari posisi yang dilamar, ya seperti ini, mengenai lowongan staf administrasi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, Bapak Ibu di sini B-nya huruf besar ya, dan Ibu juga sama, I-nya adalah huruf besar atau kapital. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau inisiatif sendiri untuk alinea pembukanya cukup seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi ini saya buatkan dua contoh ya. Nanti tergantung kalian sumbernya dari mana. Ketika kalian melamar pekerjaan itu sumbernya dari mana? Ya lewat iklan atau inisiatif sendiri ingin melamar ke perusahaan tersebut. Nah, seperti itu ya untuk alinea pembuka. Selanjutnya, setelah alinea pembuka, sistematikanya itu dalam surat lamaran pekerjaan itu ada isi. Isi itu berisi identitas dan juga lampiran. Untuk isi berisi identitas dan lampiran. Contohnya yang mana, Pak? Nah, ini untuk isi. Nah, ini identitas ya. Nama, tempat tanggal lahir. Ya, ini untuk isi ya. Jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Nah, ini untuk isi. Bagian isi ada pada bagian identitas. Nah, tinggal kalian isi sesuai dengan identitas kalian dan perhatikan tanda bacanya ya. Penulisan tanda bacanya kalian perhatikan. Ya, huruf besar, huruf kecilnya, titik komanya kalian perhatikan. Ini yang betul seperti ini. Ya, dan lampiran itu ada bagian bawahnya. Nah, ini. Ya. Ini lampiran. Itu adalah hal-hal yang mendukung dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi yang kita ajukan. Ya, ini untuk lampiran. Sedangkan identitas di sini merupakan keterangan pelamar yang terdiri atas nama tadi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Ya. Nah, ini isi berisi identitas dan lampiran. Coba kalian perhatikan nih pada bagian isi di sini. Ya. Isi yang contoh yang atas sama isi contoh yang bawah. Identitas yang atas sama identitas yang bawah. Apa ya yang bedanya apa ya? Sepertinya ada yang beda nih. Kira-kira apa ya? Nah, coba kalian perhatikan dari tanda bacanya di sini.
Ya, yang pertama, kira-kira yang bedanya apa di sini sama yang kedua di sini? Ya, yang bedanya di sini penggunaan huruf besar pada awal di sini ya. Nama di sini kan yang bawah itu nama N-nya besar, sedangkan yang atas N-nya kecil. Nah, ini kok bisa beda sih, Pak? Tergantung dari sininya. Nah, tergantung dari tanda baca di sininya. Di sini kan ada titik dua, artinya di sini kalimatnya belum selesai. Ya, jadi kalau misalnya kalian akhiri dengan tanda titik dua seperti ini, ya. Nah, berarti di sininya namanya harus kecil semua untuk nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat. Nah, ini ditulis kecil, huruf kecil semuanya. Ya, karena ini kalimatnya belum selesai. Sedangkan untuk yang bawah, kenapa ini besar, N-nya besar, nama, tempat, jenis kelamin ini besar. Kenapa? Karena ini setelah ini nih bisa kalian simak ini tanda baca di sini, lihat. Di sini diakhiri dengan tanda titik. Kalau tanda titik artinya ini kalimatnya selesai ya. Dan ini kalimat baru di bawahnya, makanya diakhiri dengan huruf besar. Nah, jadi kalian harus beda di sini penggunaan tanda bacanya kalian bagaimana. Jadi itu menentukan juga pada kalimat berikutnya. Ya, jadi di dalam membuat surat lamaran kerja juga kalian memperhatikan tanda baca juga, itu hal yang perlu diperhatikan, hal yang sangat penting ya. Seperti ini. Jadi kalau titik dua di sini kecil ya, semuanya kecil. Kalau misalnya diakhiri dengan tanda titik di sini nama, tempat, tanggal lahir, dan ini diawali dengan huruf kapital semuanya. Oke. Sampai sini paham ya? Kita bisa lanjutkan pada bagian selanjutnya. Nah, ini kan pada bagian ini tadi ini masuk ke dalam masih isi ya. Ini masih isi. Tadi isi itu ada identitas, ada lampiran. Nah, kalimatnya bisa dilanjutkan setelah tadi kan. Nah, pada alinea pembuka sama isi ya, setelah isi diisi daftar identitas. Nah, dilanjutkan pada alinea selanjutnya ya, agak ke dalam penulisannya seperti ini. Dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan pada posisi staf administrasi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Titik. Saya memiliki kemampuan komputer yang baik dan memiliki pengalaman 2 tahun sebagai staf administrasi di perusahaan lain. Titik. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, berikut saya lampirkan. Nah, di sini ada tanda titik dua lagi ya, tanda bacanya berarti di sini. Nah, urutan di sini huruf kecil semuanya karena ini belum selesai kalimatnya ya. Seperti tadi di atas ini diawali dengan huruf kecil. Beda kalau di sini titik, ya di sini huruf besar. Ya. Nah, coba deh kalian perhatikan pada bagian ini. Ya, di sini. Nah, saya memiliki kemampuan komputer yang baik dan memiliki pengalaman 2 tahun sebagai staf administrasi. Jadi, di dalam surat lamaran kerja itu kalian sertakan kemampuan kalian ya. Kemampuan kalian apa? Sertakan di sini untuk meyakinkan nanti untuk pihak penerima kerja. Ya. Jadi sertakan pada bagian ini kemampuan kalian. Ya. Nah, kebetulan di sini saya memiliki kemampuan komputer yang baik. Nah, pada bagian ini disertakan kemampuan yang dimiliki oleh kalian untuk meyakinkan pihak penerima kerja ya, dan kalian tulis pada bagian di sini. Nah, di sini ini adalah lampiran untuk nanti ada setelah surat lamaran kerja. Nah, di belakangnya itu ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran biasanya ini ya, yang umum biasanya perusahaan itu membutuhkan, seperti daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa daftar riwayat hidup ini terpisah atau ada pada bagian lampiran. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai biasanya, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi surat keterangan berbadan sehat, dan foto biasanya ya, tergantung dari permintaan pihak penerima kerja yang ukuran ada 3x4, 4x6. Nah, ini lampirannya, yang dimaksud dengan lampiran tuh ini.
Jadi ini nanti di belakang surat lamaran kerja itu disertakan lampiran ini. Ya, berkas-berkasnya disertakan di belakang surat lamaran kerja. Nah, kalian juga perhatikan penulisan dari fotokopi di sini. Nah, kadang Pak ada yang menulis seperti ini. Fotokopi. Ya, ada yang menulis seperti ini. Nah, ini salah deh ya. Ini penulisan seperti ini salah. Yang betul itu adalah karena ini bahasa Inggris tadi yang ditulis. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan fotokopi ya. Tulisnya ya seperti ini, fotokopi. Ya, seperti ya. Dan ini transkrip nilai, mohon maaf ini T-nya kecil. Ya, saya ini tadi salah ya. Ini ada pada bagian isi. Selanjutnya penutup. Ya, penutup itu yang ini. Penutup itu yang ini. Nah, sistematika selanjutnya yaitu penutup. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Titik. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Ini penutup ya. Nah, apa yang bisa kita analisis nih di sini? Ya, biasanya pada penggunaan ini. Nih, atas perhatian Bapak Ibu. Nah, yang betulnya ini ya, kadang ada yang menulis seperti ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu salah ya. Karena nya itu merupakan kata ganti orang ketiga. Ya, sedangkan kita ini langsung pada yang dituju. Atas perhatian Bapak Ibu, jangan atas perhatiannya, itu salah ya. Jadi pada poin ini yang ditulisnya itu adalah atas perhatian Bapak Ibu. Bapak Ibu B-nya besar, kapital, Ibu juga hurufnya besar. Nah, selanjutnya setelah penutup itu ada salam penutup. Ya, ada salam penutup. Tadi kan ada salam pembuka. Nah, di akhir ada salam penutup. Kalau salam pembuka dengan hormat, kalau salam penutup hormat saya. Seperti ini penulisannya. Hormat saya. Hanya huruf besar, ya, sayanya kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Ini untuk salam penutup. Ya. Selanjutnya tanda tangan dan nama terang. Jadi diisi di sini ini saya tuliskan TTD. Ini tanda tangan kalian ya. Nah, lalu di bawah nama terang itu adalah nama pelamar di sini. Denny Ramdhani, S titik E titik. Nah, seperti itu ya untuk penulisan surat lamaran kerja berdasarkan sistematikanya, dan kita analisis juga tanda baca ya dan ejaan dari bahasa Indonesia yang baik dan benarnya seperti apa dalam membuat surat formal ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bisa memahami materi dengan baik. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.